Saya sudah mewakafkan hidup saya untuk bangsa ini dan untuk agama ini, termasuk juga untuk Nahdlatul Ulama. Wallahi, saiki wis wayahe sing waras ojo ngalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Saifuddin Arifin, PCNU Kabupaten Wonogiri, tapi Wonogirinya dekat dengan Madura. Karena kebetulan menantu saya juga dari Bangkalan. Ada 3 hal yang ingin saya tanyakan sekaligus ya permohonan sebagian. Yang pertama terkait dengan apa yang disampaikan oleh Gus Solah tadi tentang bahwa Ibnu Abu Bakar adalah termasuk salah satu orang yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Utsman itu saya cuma minta yang pertama jangan sering disampaikan di forum-forum umum karena banyak orang yang tidak paham sehingga timbul fitnah. Kemudian di forum ini kalau tidak keberatan, karena kami juga harus memberikan jawaban ketika ada yang tanya seperti itu Gus, ya efek dari pernyataan penjenengan masalahnya itu. Ya ini saya minta barangkali kalau ada makhotnya atau takbirnya bisa diberikan pada panitia, nanti kami yang minta ke panitia ya, itu yang pertama, biar kami bisa berikan jawaban dengan jelas ini dalam kitab ini makhotnya seperti ini, karena kalau tidak ya dampaknya kami juga yang akan yang kena itu. Kemudian yang kedua juga terkait dengan apa yang tadi sampaikan bahwa sunnah yang mendatangkan madharat jangan dilakukan. Cuman sayangnya contohnya kok poligami itu. Ada enggak contoh lain itu? Karena poligami saya juga menurut karena kok belum dengar tuh kalau poligami itu sunnah. Iya. Saya kok malah agak ragu juga kalau dikatakan poligami itu sunnah itu. Ya. Itu ada penjelasan yang lain. Ya itu. Yang kemudian yang ketiga ini yang sedikit agak serius. Menurut saya itu pemerintah tidak serius dalam menangani masalah terorisme, radikalisme. Kenapa? Karena yang pertama diskusi kebangsaan ini selalu diadakan dengan forumnya orang-orang NU. Padahal NU tidak usah diajak tentang apa kebersamaan, toleransi, ini sudah otomatis karena NU punya mutu yang namanya tawasud, tawajun dan tasabuh, itu sudah pasti. Jadi sering kalau ada diskusi kebangsaan mesti pesertanya orang-orang NU. Kenapa tidak sekali undang yang dari ya ideologi transnasional itu yang itu yang kemudian yang kedua perlu saya sampaikan, barangkali nanti Gus Solah bisa memediasinya, menjadi mediatornya, bahwa ideologi umat Islam transnasional itu besar karena dibiayai pemerintah. Ini sudah pernah saya katakan, saya sampaikan pada Polda Jawa Tengah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Sekarang ini pondok-pondok pesantren, terutama yang salaf, yang tidak mengadakan pendidikan formal, yang dari pondok-pondoknya orang NU, sing betul-betul pondok salaf murni, itu nyaris tidak bisa menerima bantuan apapun, karena bantuan dari pemerintah yang lewat Kementerian Agama semua berbasis IT, dan itu yang menguasai mereka, pondok-pondok pesantren yang non NU lah, saya tidak katakan siapa non NU, karena terus terang mereka yang lebih mahir daripada kita. Loh, kalau kiai-kiai NU kiai sepuh itu jangankan tentang IT, HP ini aku mboten ngerti kok. Ya termasuk nanti kiai sepuh termasuk disukani santri, sukani HP kali santri ini. Yai niki wonten awal-awal wonten HP ini. Yai niki wonten HP yai sebatas sakit komunikasi. Ya jajal uripno, duripke delalah mboten wonten sinyale. Terus matur santri, Kiai mboten saged buku mboten enten sinyale. Kiai ini jawab, kenapa tuku HP kok ora sak sinyale. Lho Kiai ini saking mboten ngerti ini niku. Ketika HP itu tidak bisa nyala,
santri kodong niki mboten ten sinyal Pak Yai. Ya ini jawab lho, ngapa tuku HP kok ora sisan sak sinyale. Saking ora ngerti nih lho kok ngurusi jelas tidak mungkin bisa. Lah itu nyata Pak. Karena kebetulan saya juga ikut di FKPB Pak. Itu yang sering dapat bantuan. Itu ya teman pondok pesantren yang jujur, yang tahu tentang IT, dan memang mereka lebih menguasai daripada kita pelajaran ini mengkuhi. Kono kan orang melangki kitab kuning. Dan yang lebih lagi Pak, pondok pesantren khususnya dalam bidang pondok tahfidz ada bantuan bos Pak, tapi untuk pondok pesantren yang tahfidzul Quran. Dan ini yang bisa mendapatkan adalah pondok-pondok pesantren yang siswanya memang menghafal Quran dan tidak menyelenggarakan pendidikan formal, yang justru dia hanya mengadakan pendidikan paket Fajar Dikdas. Itu yang dapat bantuan Pak. Ya saya kira di tempat lain seluruh negeri juga sama. Oleh karena itu, nah ini bagaimana kalau sering dikatakan di mana-mana supaya kita anti teroris, tapi nyatanya justru pondok-pondok pesantren yang dikelola oleh mereka itu perkembangannya cepat karena memang dibiayai dari pemerintah. Saya kira itu barangkali yang terakhir itu sangat saya tunggu jawabannya dan realisasinya supaya tidak hanya pondok-pondok tertentu yang dapat bantuan, tapi bisa terutama pondok-pondok sepuh sing wis pondok cilik melarat sak kiai ini ora bantuan. Matur nuwun nyambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Yusufudin. Langsung mau ya Gus Islam. Ya, langsung dulu. Saya kadang-kadang lupa mau jawab apa. Pertanyaannya lupa. Jadi mohon maaf Kiai, jadi satu-satu mungkin memang banyak sekali pertanyaan seperti itu. Kenapa sih kok orang-orang seperti NU aja yang diberikan materi seperti ini, kok enggak ke orang-orang yang merah lah gitu. Orang yang merah kita garap juga Pak Kiai. Tapi kalau orang yang merah ini di sini ini laras panjang dua-duanya. Pasti saya pernah dikejar pisau di sekitar Bima. Jadi di daerah-daerah itu memang memerlukan treatment khusus. Tapi persoalannya mengapa kita harus menyasar orang-orang Nahdien yang memang udah jelas-jelas cinta negara ini? Karena kita harus membuat toli'ah, Kiai. Toli'ah itu adalah kesatuan elit kelompok-kelompok yang harus menyuarakan ini kepada kalangan Nahdien lain atau non Nahdien atau kelompok Nahdien kultural. Kalau enggak, kita enggak punya benteng. Mohon maaf, saya bukannya ingin gibah organisasi lain. Ada salah satu organisasi di Indonesia yang betul-betul sudah terbelah dan terjajah oleh ajaran-ajaran ideologi transnasional terutama Wahabi, sehingga tangkapan teroris yang ditangkap oleh Densus banyak dari organisasi ini. Kita tidak mau. NU juga mengalami hal yang sama. Satu, ada tangkapan teroris di Dharmasraya di Sumatera Barat. Dia mantan pengurus PCN yang terpapar ajaran ini, lalu dia menjadi takfir, lalu dia bergabung dengan kelompok teror dan ditangkap 4 bulan yang lalu. Sedih saya. Sebelumnya hanya organisasi ini yang kadang-kadang terpapar lalu dia ikut. Tapi ada satu orang NU yang ikut ajaran ini. Ini sudah bahaya. Karena apa? Karena kalau di Densus sendiri, di Densus 88 sendiri, karena kebetulan saya melekat dengan Densus untuk memberikan pencegahan-pencegahan ekstrim terhadap masyarakat. Saya ini penyuluh lah kurang lebih seperti itu. Saya menganggap bahwa satu-satunya patron yang paling utama di negara ini hanya Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul Ulama ini kemudian keropos, rapuh, berhasil digerus oleh mereka, selesai kita. Kami di sini bukan sebenarnya ingin memberikan materi kepada para kiai
para bapak, para ibu sekalian di sini, bukan. Kita minta apa yang disuarakan ini aklamasi secara bersama-sama, lalu kemudian disuarakan kepada Nahdien yang lain. Kita menjadi toliah karena mereka juga bergeraknya sama. Mereka membentuk kelompok-kelompok kecil yang kemudian dikerahkan ke tengah masyarakat, nyamar-nyamar jadi guru ngaji, jadi imam masjid, jadi pengurus masjid, jadi anggota takmir, sebagainya, sehingga akhirnya satu masjid bisa dikuasai. Ini kan persoalan kita hari ini. Masjid-masjid NU saja sudah direbut satu persatu oleh kelompok ini, dan akhirnya menjadi eksklusif. Ketika mau direbut kembali susah, Pak. Karena mereka sudah bertahun-tahun mengelola ini. Kalau kita mau berbicara tentang kelompok radikal, ini saya satukan jawabannya Pak Kiai dari semua poin tadi. Kita ini betul-betul menjalani suatu hal yang sangat tragis dalam dunia politik kita ketika masa pemerintahan Pak SBY selama 10 tahun. Ini harus kita akui. Semua keran-keran kelompok radikal dibiarkan mengalir ke negara kita karena prinsip Pak SBY yang everybody happy, zero enemy ini kemudian menyuburkan mereka semua. HTI itu deklarasinya di Gelora Bung Karno, menteri-menterinya hadir tahun 2007 pada masa Pak SBY. Kelompok Wahabi Salafi kemudian membentuk enklav-enklav dan firqah-firqah. HTI bergerak di kampus-kampus dengan leluasa. Karena semua ingin dijadikan mesin politik oleh Pak SBY. Saya harus jujur ini. Saya bukan berarti pro Jokowi, pro mana, enggak. Ini fakta yang ada di negara kita. Semua direkrut, semua dijadikan mesin-mesin politik. Coba Habib Rizik ditangkap supaya FPI-nya dikuasai, dan betul akhirnya dikuasai. Semua dijadikan mainan-mainan politik, political toys. Dan akhirnya apa hari ini? Semua sudah menjadi hutan lebat dan kita kewalahan untuk membabatnya. Semua sudah berurat akar menjadi rumah-rumah tahfidz, menjadi sekolah-sekolah Islam terpadu dan sebagainya. Ini semua berdirinya pada zaman itu, ma'had-ma'had yang kemudian mengatasnamakan ulama ajaran-ajaran salaf, tapi kemudian sebenarnya mereka diajarkan untuk supaya semua produknya menjadi orang-orang yang menggunting dalam lipatan. Kita dari para penegak hukum, bukan kita, saya bukan polisi, bukan, tapi saya bekerja dengan mereka untuk memberikan penyuluhan seperti ini. Ini kan menjadi persoalan adalah banyak sekali aturan-aturan yang harus dipegang. Contoh Dr. Sunardi kemarin di Sukoharjo. Ini kan diintainya berbulan-bulan ini, dan dia pinter, selalu keluar pakai ambulan. Dia tahu Densus nggak boleh nangkep kalau di dalam ambulan, karena dia dokter. Nggak boleh nangkep di depan pasiennya. Densus nggak boleh nangkep di depan keluarganya. Sehingga ada satu kesempatan dia keluar nggak pakai ambulan, dicegat di jalan, dia berontak, akhirnya dibawa kabur itu anggota Densus, selesai di situ. Akhirnya tindakan represif dilakukan. Nah, pekerjaan-pekerjaan seperti ini yang kemudian menjadi obstacle, menjadi hambatan bagi kita semua. Halo? Nah, teman-teman NU di sini harus bisa membentengi NU dari paham-paham seperti ini, karena paham-paham seperti ini tidak hanya menyasar orang melarat, dia juga menyasar orang kaya, bukan hanya menyasar orang bodoh, dia juga menyasar orang pinter. Makanya saya bertujuan memberikan halakoh ini kepada teman-teman NU supaya kita punya benteng dan teman-teman NU menjadi toliah untuk menularkan pemikiran-pemikiran ini kepada yang lain. Di tempat konflik saya datangi, saya dikatakan, ya mohon maaf, saya bukannya bangga dengan ini, saya dikatakan paling berani Pak Kiai. Gak ada yang mau masuk ke daerah konflik kecuali saya. Ke daerah-daerah seperti Bima, Dompu dan sebagainya udah saya datangi semua. Apalagi Poso, Tojo Una, Ampana udah saya datangi. Di Ambon semua sudah saya datangi daerah konflik. Kalau nggak ada yang seperti ini, kalau semua ketakutan, tidak ada yang akan menyelesaikan persoalan-persoalan umat ini. Makanya saya nggak tahu, saya sudah mewakafkan hidup saya untuk bangsa ini dan untuk agama ini, termasuk juga untuk Nahdlatul Ulama. Wallahi, saya siap mati dalam keadaan seperti ini. Nggak apa-apa, warisan saya nggak ada, yang diwariskan juga nggak ada. Coba bayangin, hutang iya. Banyak hutang saya untuk bergerak seperti ini. Saya bukan curhat, bukan, enggak. Cuma maksudnya kan ada tudingan saya cari duit dari sini. Enggak ada, wallahi enggak ada.
Tapi saya ingin betul-betul menyelamatkan supaya Nahdlatul Ulama ini tetap menjadi panji utama di sini. Karena kita percaya Nahdlatul Ulama sebagai patron untuk dijadikan sebagai toliah bagi berbagai gerakan-gerakan kebangsaan yang berbasis Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan sebagainya ini. Kalau organisasi lain, alhamdulillah sekarang teman-teman di Muhammadiyah sudah sepakat sami'na wa ta'na, sudah mengakui bahwa oke, Pancasila kita perjuangkan supaya jangan sampai tumbang. Ini Muhammadiyah sudah oke, tapi sayangnya memang Muhammadiyah di tataran akar rumput masih banyak yang tergerus sehingga mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran ini. Saya sering berdiskusi seperti ini dengan teman-teman Muhammadiyah, termasuk Sekjen Muhammadiyah Pak Kiai Abdul Mukti. Saya sering berbicara dengan beliau soal ini. Nah, soal inilah kemudian yang diwariskan terhadap rumah-rumah tahfidz, sekolah Islam terpadu. Ini sudah terlanjur tercatat di nomenklaturnya Kementerian Agama. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama hari ini adalah berupaya untuk memasukkan kurikulum moderasi kebangsaan ke dalam ma'had itu. Kalau menolak, dibekukan izin ma'hadnya. Saya juga ya alhamdulillah ya dekatlah dengan Gusmen. Kita sering berdiskusi dengan Gusmen, sering kumpul bareng. Ya hanya ini yang bisa dilakukan. Kalau nggak ada pelanggaran apapun ya nggak bisa dibekukan. Kalau mereka menolak kurikulum Pancasila dan sebagainya, ya sudah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Al-Mu'min Ngeruki itu mengajarkan kurikulum Kemenak, jangan salah. Makanya kita nggak bisa berbuat apa-apa loh. Di luar itu kalau kemudian mereka punya daurah-daurah yang bersifat menyimpang dan sebagainya, kan kita nggak bisa memonitor itu. Dan kita ya akhirnya tahu produknya Al-Mu'min itu udah puluhan yang ditangkap Densus 88. Tapi kan kita tidak punya undang-undang untuk membubarkan pesantren. Kita tidak punya undang-undang untuk membubarkan sekolah, lembaga pendidikan karena alumninya ditangkap. Kita harus bisa membedakan antara entitas kelembagaan pendidikan dan alumni yang ditangkap. Padahal kita tahu itu pabriknya itu. Benar. Hampir semua Pak, setiap yang ditangkap Densus itu alumni Al-Mu'min Ngeruki. Sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Termasuk jaringan yang kemarin di Astana Anyar ini. Itu jaringan alumni Ngeruki juga. Jawa Tengah lagi. Jaringannya bukan hanya di sini lagi. Sampai ke Pantura segala macam. Kan sedih kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dari Kemenak setahu saya sudah banyak ini. Kalau soal bantuan, nah ini jangan saya nggak tahu lah jawabnya. Tapi kalau memang ada yang perlu dimediasi dengan pihak Kemenak, ya saya banyak kenal termasuk dengan Gusmen juga saya kenal, dengan beberapa staf susnya. Keluhan-keluhan seperti ini pasti akan kami sampaikan kepada pihak stakeholder dari Kementerian Agama. Kemudian mungkin yang terakhir jawaban untuk Pak Kiai, semua tentang Muhammad bin Abu Bakar, rujukan-rujukan saya, literatur yang saya baca itu sebenarnya sudah ada di Instagram saya, islah_bahrawi, itu Instagram saya, bisa dibaca di situ. Jelek-jelek ya centang biru Pak Kiai, verified, followernya udah hampir 100.000 lah. Jadi bisa dibaca semua postingan saya di situ tentang bagaimana sejarah-sejarah, termasuk footnote, kutipan-kutipan dari kitab ini, kitab itu, semua saya tulis. Ada di situ. Termasuk screenshot dari Tarikhul Hulafa tentang Muhammad bin Abu Bakar juga sudah saya posting di situ. Bisa dilihat, dan saya pertanggungjawabkan semua literatur itu karena saya sudah baca. Demikian Pak Kiai, mohon maaf kurang lebihnya. Silakan. Langsung penanya berikutnya, Pak Yeroyali. Bentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Royali Rodi MD, Madura juga. Ternyata Gus Ihla ini masih bolo, kibel dari Nabi Adam. Dan sangat menarik sekali diskusi kebangsaan pada siang menjelang sore ini. Memang betul Solo ini adalah kota kecil, tapi menempati panggung yang besar. Sumbu pendeknya ada di Solo. Nah, yang saya sampai di sini saya tanyakan, kenapa Solo ini kok banyak menumbuhkan benih-benih teroris? Ada apa? Dikit-dikit Solo Raya, Sukoharjo. Apakah tidak karena tidak sama dengan Madura? Kalau Madura kan nggak ada. Ya.
karena takut dengan celuritnya atau gimana kan itu ya. Ini yang pertama. Bahkan waktu berapa tahun yang lalu pernah didiskusikan dengan pihak pemerintahan Kota Surakarta, sudah ada beberapa masjid di Solo ini, di wilayah selatan ini sudah terindikasi terorisme. Tapi kenapa kok dibiarkan, kok tidak dibina seperti yang disampaikan oleh Kiai tadi? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya tanyakan terkait dengan radikalisme, ini rata-rata sebagaimana yang saya sering dengarkan, lihat YouTube-nya dari Gus Islah, memang berangkat dari pemahaman Wahabi dan Salafi. Kalau itu memang benar, kenapa kok tidak dilarang di Indonesia ini? Dan siapa yang punya hak dan wewenang untuk melarang pemahaman Wahabi Salafi ini? Sehingga ini sangat mengancam adanya NKRI di Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tretan Polo. Salah kalau di Madura tidak ada teroris. 3 bulan terakhir ini Densus 88 sudah melakukan penangkapan kurang lebih sekitar 6 tambah 2 8 tambah 1 9 3 bulan terakhir. Tapi memang terorisnya sama, berpaham Wahabi. Artinya apa? Wahabi sudah masuk ke Madura. Dan ASN lagi, yang satu guru SD, yang satu kepala sekolah SD. Ini satu kelompok Jamaah Islamiyah Korda Madura namanya. Jadi mereka itu karena struktur ini sudah tidak begitu solid, lalu dia membuat organisasi sendiri namanya Koordinator Daerah Madura. Ini orang Madura ini memang unik ini, dalam urusan teroris saja mau bikin provinsi sendiri. Orang Madura kan gitu. Wah Pak, saya Madura ini harus jadi provinsi sendiri, tapi tolong tapal kuda itu masuk provinsi saya. Tapi mohon ibu kotanya tetap Surabaya. Jadi ini orang Madura ini dalam urusan teroris saja masih pengen mandiri gitu. Padahal kalau kata Pak Profesor Mahfud MD, ini orang Madura ini kadang-kadang ngada-ngada mau jadi provinsi, sawi aja masih impor dari Jawa. Jadi sudah ada masuk. Bahkan pesantren kakek saya, nah ini kan saya udah ceritakan di Pakong itu udah jadi Wahabi. Orang Pakong itu yang tidak berfaham sama dengan kakek saya ini sekarang dijahiliyahkan. Jadi Aswaja itu disingkat aliran sesat warisan jahiliyah Jawa. Ini loh di Madura ini pesantren kakek saya ini An-Nawawiyah ini udah hampir mungkin udah 1 abad mengusung Ahlussunnah wal Jamaah, tapi sekarang dibelokkan karena kakek saya ini terpapar ajaran ini ketika di IAIN di Surabaya. Dia punya daurah sendiri di luar kampus yang mungkin ya akhirnya berkenalan dengan paham ini, dan sampai sekarang nggak mengaku saya ini penganut salaf katanya. Kita dibohongin. Salaf ini kan Wahabi juga, cuma dia mengubah nama karena Wahabi ini identik dengan kekerasan. Akhirnya dia mengubah namanya menjadi salaf. Setelah salaf juga identik dengan hasutan dan pemecah belah, sekarang dirubah lagi namanya menjadi as-sunnah. Banyak sekali. Ini kan metamorfosis dari berbagai gerakan-gerakan ideologi transnasional pasti seperti itu. Kita sebenarnya tidak peduli dengan pemahaman orang, keyakinan orang. Kita juga tidak mau mengkafir-kafirkan mereka seperti mereka mengkafir-kafirkan kita. Tapi sepanjang dia ingin menjaga keutuhan negara ini, tidak mengganggu intimasi sosial, tidak mengganggu lita'arofu, seharusnya ya nggak apa-apa. Masalahnya kan dia mengkafir-kafirkan kita, mengkafir-kafirkan orang, dan ketika kita sudah saling mengkafirkan satu sama lain, konfliknya akan menganga. Kalau ini dibiarkan kelompok-kelompok seperti ini, kita nggak lama lagi akan perang sesama orang Islam. Ini kan yang menjadi persoalan. Makanya Gus Yahya kemarin bilang silahkan berjenggot cingkrang, silahkan, nggak apa-apa. Yang penting kita semua sepakat untuk menjaga NKRI, menjaga kemanusiaan, kedamaian, menjaga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, selesai. Masalahnya mereka ini kan mengharamkan Pancasila Pak, tapi nggak mau ngaku. Ustadz Khalid Basalamah pernah melarang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Habis itu diralat, saya hanya menjawab pertanyaan ini, bukan meralat fatwanya, dia hanya meralat mengklarifikasi kejadiannya, sama seperti Abdus Somad. Nah, ini kan menjadi bahaya bagi kita ketika paham takfir ini melanda manusia-manusia Indonesia
Dan sama seperti Agus Suyatno ini kan gak ada pemahaman. Padahal yang meninggal ini Aibda Sofyan ini kan orang Islam juga. Dia bahkan ikut kajian-kajian keagamaan di Persis. Itu kan kasihan istrinya bersimbah air mata, dia pakai hijab, kan orang Islam juga. Tapi tetap dikafirkan oleh Agus Suyatno sehingga dia tega-tega aja ngebunuh. Karena menurut dia bukan Islam. Ini loh pemahaman-pemahaman takfir, hakimiyah takfiriyah ini yang terpengaruh oleh ajaran-ajaran Wahabi garis keras seperti Ma'lim Filtorik apa ini kan semua idarat at-tawahhus yang saya bawakan tadi. Nah, apakah kita nggak serius menangani teroris? Serius, percayalah kita serius menangani teroris. Menangani teroris kita serius sekali. Cuma masalahnya kita punya undang-undang itu masih sebatas preventive strike. Preventive strike ini adalah undang-undang yang masih mengacu kepada pencegahan, tidak seperti Singapura, Amerika yang punya Homeland Security Act, Singapura punya Internal Security Act, sehingga Abdul Somad mau masuk Singapura pun udah bisa ditolak. Kita nggak bisa seperti itu. Bapak Ibu sekalian, kita ini adalah penganut negara demokrasi pertama di dunia. Tolong dicatat, Indonesia adalah penganut sistem demokrasi paling utuh pertama kali di dunia. Amerika yang sudah menganut sistem demokrasi selama 2 abad itu belakangan setelah kita. Pada pemilu pertama tahun 1955 yang melakukan one man one vote, satu manusia satu suara itu pertama kali di dunia adalah Indonesia. Amerika belum. Orang-orang hitam African American yang tinggal di Mississippi, di daerah South Dakota dan segala itu belum bisa nyoblos Pak tahun itu. Tahun 71 baru tahun 69 baru orang Amerika itu memperbolehkan orang-orang berkulit hitam itu nyoblos dalam pemilu. Setelah kita tahun 55 sudah one man one vote, siapapun harus nyoblos dan boleh nyoblos. Makanya PKI menang Pak tahun itu. Mengapa? Karena PKI menjanjikan land reform tadi, jadi orang banyak terpengaruh. Karena pada masa kompeni Belanda tanah-tanah rakyat itu dirampas dan diberikan kepada kaum ningrat, kaum borjuis. PKI membawa ini akhirnya laku di masyarakat. Masyarakat nggak tahu PKI-nya, dia cuma hanya dengar janjinya. Akhirnya dicobloslah PKI. Menang, tapi pemilu berikutnya kalah. Nah, ini adalah dunia demokrasi kita hari ini. Makanya kita nggak bisa melarang ajaran-ajaran ini. Kita baru bisa sebatas melarang material. HTI organisasinya dilarang, tapi ajarannya nggak bisa dibendung, nggak bisa dilarang. Karena kita ini menganut paham demokrasi yang memperbolehkan kita untuk mengeluarkan pemikiran-pemikiran dan menyiarkan pemikiran itu. Kalau Wahabi Salafi ini kita larang oleh undang-undang yang dibuat oleh negara secara tegas, bisa jadi nanti suatu saat ajaran kita juga bisa dilarang. Ini kita harus memahami dunia demokrasi modern hari ini. Karena ya inilah akhirnya apa yang dilakukan. Ya kita harus memperkuat pola pikir masyarakat secara rasional bahwa paham-paham takfir seperti yang dibawakan oleh Wahabi ini memang harus ditolak. Dimulai dari keluarga terkecil, dari kita, dari anak kita, istri kita, lalu kemudian tetangga, kelompok pengajian, teman nongkrong, teman ngopi, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah gerakan-gerakan kolektif yang diinisiasi oleh para ulama terdahulu juga. Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah juga mengetengahkan cara kerja dari suatu negara. Supaya semua rakyat bisa bersepakat, memang harus dimulai dari satu entitas terkecil, yaitu individu seperti kita. Ini semua ada dasarnya. Nah makanya proses-proses eskalasi kognitif seperti saya ini adalah dalam rangka menjaga rasionalitas berpikir kita, supaya kita tetap memegang teguh kemanusiaan, kedamaian dan kebangsaan kita. Ini adalah salah satu cara. Kalau urusan nangkep teroris, serahkan sama Densus. Kalaupun kemarin itu kecolongan, bukan kecolongan sebenarnya, tapi kan kita untuk memetakan berbagai gerakan teror ini kan kadang-kadang kalah licik. Ini kan sudah pernah ditangkap ini, dan dia keluarnya memang keluar tidak bebas bersyarat. Ini sudah indikasi bahwa dia belum insaf. Karena kalau bebas bersyarat dia harus mengakui NKRI dan Pancasila dan harus tanda tangan. Ini nggak mau, dia pentokin vonisnya 4 tahun karena dia masih merah, masih terpapar. Ini kelengahan kita. Seharusnya BNPT melakukan surveillance terhadap orang ini, melekat kemana-mana, harus diawasi. Nah ini lengah. Karena dia sudah jadi tukang listrik, dipikirnya sudah insaf. Tidak bos, dia jadi tukang listrik itu sebenarnya
buat bikin bom, TATP lagi, bahaya sekali. Dia pakai 2 ransel, satu di punggung, satu di dada. Yang meledak hanya di punggungnya, yang di dada nggak meledak. Makanya itu dadanya yang bolong, badannya putus. Coba, keder nggak itu bidadari di surga itu? Ini mohon maaf, kelaminnya udah nggak ada. Bercanda. Jadi kalau untuk urusan rebut-rebutan masjid dan juga berupaya untuk memberikan pemikiran-pemikiran moderasi beragama di pesantren, alhamdulillah saya dan teman-teman saya dari Jakarta banyak bergerak di tataran ini. Termasuk ada teman saya namanya Gus Najih Ar-Ramadhani, dia punya pesantren di Lumpur di Brebes, dia alumni Syuriah, dia muridnya dari Syekh Adnan Al-Afyuni yang dibom oleh kelompok Jabatun Nusra di Suriah. Sekarang kerja sama kita, bergerak kemana-mana untuk berusaha merebut DKM masjid yang dikuasai oleh kelompok-kelompok Wahabi, dan juga berusaha menginfuse gerakan-gerakan di pesantren supaya pesantren kita tidak offset, tidak salah langkah, dan akhirnya mengeluarkan produk-produk ini. Dan satu hal, data yang paling terakhir, kita selalu bergerak bersama Densus. Kenapa? Kita perlu datanya. Mana pesantren yang melahirkan alumni-alumni dari menjadi teroris? Nah, ini yang kita sasar. Kita bergerak sesuai dengan temuan-temuan Densus di lapangan. Ini yang jadi pedoman kita. Makanya saya nempelnya ke Densus, Pak. Saya perlu datanya aja. Kalau disuruh jadi polisi, tinggi badan saya nggak nyampe. Makanya kita bergeraknya adalah ketika ada satu pesantren misalnya yang ditangkap, ada alumni yang ditangkap dari pesantren itu, kita kemudian berusaha menggunakan teknik makan bubur. Ini pesantren yang terpapar, kita hajar dari pinggir-pinggirnya dengan narasi-narasi seperti ini, dari pinggir dulu. Baru nanti setelah selesai di pinggir, kita datang ke pesantren itu, kita ajak debat di situ. Itu cara kita. Dan alhamdulillah efektif. Poso yang dulu tidak ada PCNU, sekarang ada PCNU. Meskipun pengurusnya diimpor dari Jawa juga. Iya, kita bikin pesantren NU di sana, ustadz-ustadznya ngimpor dari Jawa juga. Nah, ini atas upaya Kadensus 88 Pak Martinus Hukom. Ini saya dalam bahasa bercandaan sering mengatakan, oh ini NU cabang Kristen ini. Karena Pak Martinus ini non muslim, tapi perjuangannya untuk gerakan-gerakan moderasi kebangsaan ini luar biasa, terutama patronize dengan kalangan-kalangan Nahdien. Ini luar biasa. Termasuk juga membantu pesantren NU untuk terus guyup, bangkit dan sebagainya. Kita selalu di bawah Kadensus yang hari ini memang betul-betul fokus terhadap penguatan Nahdlatul Ulama, bukan karena fanatik terhadap organisasi. Saya sudah cerita kemarin kepada para kiai, bukan. Beliau nggak peduli soal organisasi NU, tapi dia menganggap bahwa NU adalah hari ini yang betul-betul bisa dijadikan sebagai patron untuk menghantam kelompok-kelompok radikal. Karena tidak ada satupun orang Nahdien aktif yang ditangkap oleh Densus, yang masih berpaham Nahdien, berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi ditangkap Densus, nggak ada. Kalaupun ada mantan orang NU yang ditangkap, itu karena sudah terpapar ajaran Wahabi. Ini yang terjadi di Densus hari ini. Ada si 2 dari FPI, kan bukan NU. Ada perakit bom di Condet dan Bekasi. Itu bukan NU itu. Ya sama lah, amalan-amalannya sama, maulidan sama, tapi bukan NU. Bukan, ini FPI. Tapi kalau yang dari Muhammadiyah ada sih beberapa yang ditangkap Densus setahu saya. Memang ini menjadi persoalan serius. Kita tidak perlu membahas Muhammadiyah sebenarnya, tapi memang ini sudah didiskusikan dengan kawan-kawan di Muhammadiyah, termasuk dengan Cak Nanto di Pemuda Muhammadiyah. Kita selalu menyampaikan bahwa ada beberapa temuan di lapangan, teroris yang ditangkap itu sebagian memang dari teman-teman Pemuda Muhammadiyah atau Muhammadiyah. Memang. Nah, ini memang PR besar bagi teman-teman di Muhammadiyah hari ini, harus bersih-bersih memang. Karena ya mohon maaf, agak rentan terpapar oleh ajaran Wahabi, karena ya kadang-kadang kan mirip, Pak. Iya, harus kita akui. Dulu waktu zaman Muhammadiyah itu masih ganas-ganasnya, di Madura itu yang jadi tukang persekusi itu orang-orang Muhammadiyah. Kalau ada orang meninggal itu direbut, Pak, supaya takut ditahlilkan. Kalau ada orang meninggal itu direbut, takut ditalkinkan.
Ini kan teman-teman Muhammadiyah, tapi hari ini ya alhamdulillah sudah soft lah, udah CS. Karena bapak saya ini dari keluarga Muhammadiyah, Pak, saya tahu persis. Wah, bapak saya meninggal aja itu mesti debat dulu mau ditahlilkan kok. Ini jawaban untuk ini saya berharap tidak ada pertanyaan lagi karena saya 4:30 harus ke Sukoharjo. Boleh. Silakan yang paling belakang karena ngacungnya tenanan ya, Cak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh Cak Ra Islah tetanggah Beda Madura. Moria kerenggan engkau Pak Andaja. Setong darah dia. Bulan kemarin Cak Islah saya sempat ketemu dengan Gus Najih Armadoni, kemudian sama Prof Amir Mahmud, sama satu lagi Pak Wahid dari BNPT. Kami sempat membahas masalah tentang tidak tuntasnya napiter ini dalam mengakui NKRI. Kita bahas bulan kemarin terjadi bom di Bandung. Salah satu napiter yang belum tuntas tentang NKRI-nya. Kemudian ada satu istilahnya apa ya, statement yang saya sampaikan ke beliau-beliau bahwa tadi sempat disinggung bahwa kita ini serius dengan intoleran, radikal dan terorisme, begitu kan. Tetapi penanganannya setelah itu mungkin perlu ada sedikit penguatan, Cak Islah. Jadi kalau selama ini pemantauannya kurang begitu kuat, atau bahkan di kota Solo ini sebagian napiter diberi pekerjaan, diberi lahan, bahkan semakin memperkuat keadaan mereka. Nah, ini saya bertanya kepada BNPT, sejauh mana BNPT bisa meredam kekuatan mereka yang semakin hari semakin bertambah. Sedangkan hari ini tugas NU Nahdlatul Ulama memframing bahwa NU itu satu-satunya organisasi yang sangat concern terhadap isu radikalisme, intoleran dan terorisme. Nah, ini kemudian Pak Nur Wahid juga nanti kita bahas lah, nunggu Cak Islah dulu bilang gitulah. Maka ini kesempatan saya sampaikan kepada Cak Islah, monggo bagaimana, apakah tuntas PR kita tentang napiter-napiter yang belum istilahnya secara de jure atau de facto menyatakan NKRI harga mati. Matur sekelangkong. Thank you. Sebenarnya kan kita tidak bisa mengukur hatinya orang, kedalaman orang, apakah orang ini sudah insaf betul apa tidak. Karena yang jelas begini, setiap napi teroris itu mau bebas, terutama yang bebas bersyarat, dia harus berikrar dan juga cabut baiat. Nah, apa yang dilakukan saya sebelum kesini kemarin mencabut baiat kurang lebih sekitar 370 anggota NII di Tangerang Selatan, di Tangerang Selatan, di auditorium Wali Kota Tangerang Selatan. Dan kita kan hanya melihat secara visual, hanya melihat mereka menandatangani akta cabut baiat, mereka mengatakan cabut baiat dan bersumpah atas nama Allah, Rasul dan orang tuanya, dia mencabut baiat itu, ya kita percaya. Nah, kalau soal hati kan kita tidak bisa untuk mengatakan oh ini bohong, nggak bisa. Yang dilakukan adalah kemudian berusaha melakukan pengintaian dan berusaha memetakan mereka ada di mana, tinggalnya di mana, lalu kita mengawasi itu. Jangan-jangan mereka hanya bertakiyah, meskipun bukan Syiah ya, bertakiyah juga, malah kelompok ini jauh lebih getol bertakiyahnya. Nah, hanya itu yang kita bisa jadikan ukuran. Umar Patek kemarin bebas bersyarat, artinya apa? Selama masa pembebasan bersyarat dia di bawah pengawasan Bapas. Bapas itu di bawah lembaga Dirjen PAS ya, Dirjen Pemasyarakatan. Artinya dia berhak untuk mengawasi. Kalau dia ternyata melakukan pelanggaran pidana lagi,
maka dia harus dimasukkan kembali ke penjara, sama seperti Bahar Smith ketika dia melakukan pelanggaran bebas bersyarat, maka dia harus diangkut lagi. Nah, tapi bagi napi teroris untuk bebas bersyarat ini harus ada akta perjanjian mengakui NKRI dan Pancasila. Nah, hanya itu ukuran kita. Nah, yang kemarin ini sebenarnya, ini mohon maaf, ini mudah-mudahan Pak Nur Wahid nggak nonton, nanti saya bisa dijewer ini. Karena Pak Nur Wahid ini dari BNPT, Brigjen Ahmad Nur Wahid. Nah, ini menurut saya ada satu, saya tidak membahasakan ini kecolongan atau keteledoran dari BNPT, tapi saya menganggap kinerja deradikalisasi dari BNPT kurang maksimal. Karena seharusnya orang seperti ini harusnya well defined, terpetakan dengan jelas. Karena dia bebas tidak bersyarat, artinya apa? Dia tidak mau berikrar terhadap NKRI dan Pancasila. Seharusnya ini diawasi betul. Dan ketika dia itu tidak diawasi, dia kembali lagi kepada anggota jaringan Jamaah Ansarud Daulah Bandung. Dia sempat pulang ke Solo, lalu dia balik lagi, dia mencari kontrakan dan sebagainya. Lalu dia membuat amaliyah, membuat bom sendiri, karena ini adalah bom maker. Salah satu keahlian dari Agus Suyatno ini adalah bom signature-nya, istilahnya itu membuat bom dari berbahan dasar TATP, dari panci, dan juga menggunakan pemantik lampu bohlam center. Ini bom signature-nya, salah satu tipikalnya, dan dia ya berhasil. Nah, hal-hal seperti ini kan kalau mau dibilang kecolongan ya bukan hanya BNPT, Densus juga di sini ada keteledoran dari Densus juga. Dan yang paling fatal adalah kesalahan terbesar itu menurut saya ada di dalam lingkar pengadilan kita, di dalam justice system kita. Ini kesalahan. Sudah tahu dia ini otak utama pembuat bom dalam kasus Cicendo tahun 2017, tapi dia hanya divonis 4 tahun. Ini kan fatal ini. Mau jaksanya salah ya salah, mau hakimnya salah ya hakimnya dodol waktu itu. Orang sepenting ini dengan tuntutan hukuman 15 tahun maksimal, ternyata dia hanya dihukum 4 tahun. Sehingga apa? BNPT maupun Densus tidak berhasil menyadarkan dia dalam waktu 4 tahun adanya di Nusa Kambangan lagi. Nusa Kambangan ini di dalam maksimum security, super maksimum security di Pasir Putih. Ini kan sulit dimasuki, sehingga Densus dan BNPT juga tidak bisa melakukan proses deradikalisasi. Ini kesalahan paling awal ada di vonis. Seharusnya vonisnya ini harusnya 10 tahun. Bikin lama di penjara supaya kita bisa membuka ruang-ruang otaknya selama mungkin sampai dia sadar. 4 tahun bos, dia masih ngelegep gini udah keluar. Akhirnya ya itu jadi pelaku bom bunuh diri lagi. Jadi kalau kita mau berbicara tentang terorisme hari ini, kita tidak bisa menyalahkan 1-2 pihak. Jaksa juga, ini Farid Ogbah ini ideolog, Zainun Najah ideolog, Anung Alhamad ideolog, tuntutannya hanya 3 tahun. Coba bayangin, Farid Ogbah ini sedang pengadilan nih, sedang disidang, tuntutannya 3 tahun. Padahal dia itu ideolog, dia bisa mencetak berbagai orang-orang radikal setelah ini. Mungkin setelah putusan dia bebas dari penjara. Kalau putusannya 1,5 tahun ya udah langsung keluar dia, bebas bersyarat. Nah ini yang kayak gini ini kan keteledoran kita semua, jaksa, hakim semua ini kan, apalagi yang berwenang di situ. Pak, teroris itu bukan hanya berbasis Islam. Densus itu pernah nangkep salah satu orang yang berbasis kiri dari aliran anarko-sindikalisme. Dia pernah membakar pos polisi di Jati Asih. Ini sudah masuk undang-undang teror. Namanya John Sondang. Bukan orang Islam. Apa kemudian setelah oleh Densus disetorkan kepada kejaksaan? Ditolak, ini dianggap bukan teror. Coba kurang apa? Ini kan sekaligus untuk membuktikan seharusnya bahwa teror itu bukan hanya domain orang Islam. Orang non-Islam pun bisa menjadi pelaku teror. Tapi kejaksaan menolak bahwa ini pelaku teror. Karena pelaku teror harus berbasis jaringan. Loh, teror itu nggak harus orang ada di jaringan. Kalau dia mau meledakkan Polres, bisa aja dia berangkat sendiri. Nah ini kejaksaan teledornya di sini. Ini yang kadang-kadang saya sudah laporkan ke berbagai pihak, termasuk ke Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam, bahwa kan seperti ini tidak boleh didiamkan. Semua ini tidak berdiri di ruang hampa, saling terkait. Saya kira begitu ya. Nanti kalau soal ini ya kita bisa diskusi lagi lah. Jadi mudah-mudahan kita semua diijabah semua niat baik kita.
Kalaupun ada kebenaran datangnya dari Allah, kalaupun ada kesalahan pasti dari saya yang fakir ilmu ini. Insya Allah kita akan ketemu dalam halaqah yang lebih besar lagi. Kami udah diskusi, nanti kita adakan lintas agama, internal PCNU Solo dan eksternal Solo Raya, kalau perlu PCNU seluruh Indonesia undang. Mudah-mudahan nanti nggak apa-apa saya gadaikan sawah saya di Madura lah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.